Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andra Minatana Badana dari PTIB 23 sebagai presenter pada pembelajaran kali ini tentang media pembelajaran kejuruan sistem konfigurasi jaringan. Di sini ada absensi kehadiran. Silahkan kalian scan barcode absensi kehadiran di samping sebagai pendataan tulis peserta pembelajaran pada kali ini. Jika sudah, kita akan selanjutnya di sini kita akan ada pretest sistem konfigurasi jaringan. Silahkan kalian scan, lalu kerjakan beberapa soal pada kode di samping dengan baik dan benar. Jika sudah mengerjakan, di sini lanjut saja. Apa itu sistem konfigurasi? Pengertian sistem konfigurasi. Sistem konfigurasi adalah sebuah proses pengaturan atau pengelolaan komponen perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software dalam suatu sistem agar dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tujuan tertentu. Lalu di sini ada fungsi utama sistem konfigurasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan kinerja sistem untuk mendukung operasional yang lebih baik. Yang kedua, menjamin keamanan, menyediakan pengaturan keamanan untuk melindungi data dari ancaman internal maupun eksternal. Yang ketiga, memastikan kompatibilitas, menyesuaikan konfigurasi agar perangkat keras dan lunak dapat bekerja secara harmonis. Yang keempat, penyediaan layanan jaringan, mendukung koneksi antar perangkat dalam jaringan. Lalu, sini ada apa itu sistem jaringan. Pengertian sistem jaringan adalah suatu kumpulan perangkat seperti komputer, server, printer, dan lainnya yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya dan data. Koneksi dalam jaringan dapat menggunakan media kabel atau wired atau dengan nirkabel atau wireless. Ini jenis jaringan berdasarkan jangkauan. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. Jaringan lokal yang mencakup area terbatas seperti gedung atau kantor. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan yang mencakup wilayah kota. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, jaringan yang berskala besar yang mencakup wilayah yang lebih luas, seperti contoh negara atau benua. Di sini seperti contohnya ada internet. Lalu ada apa itu IP address dalam jaringan? Pengertian dari IP address. IP address adalah tahu Internet Protocol Address adalah alamat unik berupa angka yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. IP address digunakan untuk mengidentifikasikan perangkat dalam jaringan dan memungkinkan pengiriman data. Jenis-jenis IP address dalam sistem jaringan. Yang pertama ada IP4. Internet Protocol version 4 menggunakan format angka desimal yang terdiri dari 32 bit ditulis dalam 4 blok, misalnya 192, titik, dan seterusnya. IPv6 atau Internet Protocol version 6 menggunakan format angka heksadesimal yang terdiri dari 128 bit, misalnya 2001.2 dan seterusnya. Lalu di sini ada apa itu subnetting dalam jaringan. Pengertian dari subnetting. Subnetting adalah suatu teknik yang digunakan pada sistem jaringan untuk membagi suatu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil atau yang biasa disebut juga dengan subnet. Tujuan dari penggunaan subnetting jaringan yang pertama itu ada mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Yang kedua, meningkatkan efisiensi jaringan. Yang ketiga, memperkuat keamanan jaringan dengan memisahkan beberapa segmen. Lalu di sini ada langkah-langkah dalam subnetting jaringan. Yang pertama ada determination. Langkah awal dalam proses subnetting jaringan yakni dengan menentukan jumlah subnetting yang akan dilakukan atau dibutuhkan dalam data jaringan. Yang kedua ada conversation. Langkah lanjutan dalam subnetting jaringan dengan mengkonversikan jumlah subnet ke dalam biner untuk menentukan jumlah bit subnet. Yang ketiga ada determination lanjutan. Langkah penentuan dalam subnetting jaringan dengan menentukan subnet max baru dengan menambahkan bit subnet ke subnet max default. Yang terakhir ada sequencer. Langkah akhir dalam subnetting jaringan yakni mengurutkan tentang IP address setiap subnet yang telah tersedia dalam jaringan. Lalu sini saya akan merekomendasikan sebuah tools yang berguna untuk memahami subnetting jaringan. Di sini saya akan merekomendasikan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah alat simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System untuk membantu pembelajaran dan pelatihan di bidang jaringan komputer. Alat ini memungkinkan pengguna untuk merancang, mengonfigurasi, dan memvisualisasikan jaringan tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Lalu di sini ada tujuan dari penggunaan Cisco Packet Tracer dalam pembelajaran. Yang pertama ada mempelajari konsep dasar dalam jaringan. Yang kedua ada merancang dan menguji konfigurasi jaringan. Yang ketiga ada melatih keterampilan praktis dalam mengkonfigurasi perangkat jaringan seperti router, switch, dan perangkat lainnya.
Lalu di sini ada keunggulan Cisco Packet Tracer. Yang pertama ada Economical, sebuah tools yang sangat berguna dalam menciptakan simulasi realistis tanpa perlu mengeluarkan dana untuk pembelian perangkat keras fisik. Yang kedua ada Supported, tools yang sangat dibutuhkan karena mendukung berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, access point, dan yang lainnya. Freedom, tools yang sangat menunjang tetapi gratis untuk pelajar dan pengajar yang telah terdaftar di program Cisco Networking Academy. Yang keempat ada Flexible, tools yang juga ditunjang dan didukung dengan script dan otomatisasi jaringan melalui Python atau CLI. Fitur utama Cisco Packet Tracer pertama di dana device menu, berisi berbagai koleksi perangkat jaringan yang dapat dicoba dan digunakan dalam subnetting jaringan seperti router, switch, dan PC. Yang kedua ada Tools, ada berbagai alat untuk menghubungkan perangkat dalam subnetting jaringan seperti kabel strike, stroke, dan crossover. Yang ketiga ada Simulation Mode, sebuah mode yang terdapat pada Cisco Packet Tracer yang memungkinkan pengguna untuk memonitor lalu lintas jaringan. Yang keempat ada Real Time Mode, salah satu mode yang terdapat pada Cisco Packet Tracer yang digunakan untuk menguji konfigurasi jaringan secara langsung. Di sini pembelajaran kita telah berakhir. Di sini kita akan mengadakan post test sistem konfigurasi jaringan. Silakan kalian scan lalu kerjakan beberapa soal pada kode di samping dengan baik dan benar. Jika sudah, kita akan penutupan. Terima kasih telah menyimak. Semoga materi pembelajaran sistem konfigurasi jaringan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua.